A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah, tahiyatan lil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Abnai at-talaba, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Wa antum bil khair? Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dapat melanjutkan pengajian kita, pengajian kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh ulama besar Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita sambungkan ruh kita tawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kelak kita harapkan pada hari kiamat. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kepada pengarang kitab ini Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu ar-rabi asyar. Bab yang ke-14. Kemarin kita sudah bahas terkait fi fadilatus shaum, keutamaan orang-orang yang berpuasa atau keutamaan dari ibadah puasa tersebut. Maka hari ini kita lanjutkan pengajian kita di bab yang ke-14, fi fadilatil fardhah, keutamaan al-fardhah, yaitu sesuatu yang fardu hukumnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa hajjal baiti wa shaum ramadan. Ini hadis yang sering kita dengar terkait masalah bahwasanya menjelaskan bunyal Islam. Islam itu dibangun terhadap 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadat an la ilaha illallah. Syahadat mensaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama melandasi daripada Islam. Tonggak pertama dari Islam yaitu apa? Syahadat. Kita bersaksi al-iman, kita mengimani, tasdiqu bil qalbi, mengimani dengan hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amal bil arkan, dan kita kerjakan dengan perbuatan. Mengimani bahwasanya tiada Tuhan selain Allah.
Maka kalau orang masih mengimani masih ada Tuhan selain Allah, berarti dia belum beriman. Oh, saya percaya dengan Tuhan ini dan saya juga percaya sama Allah, berarti dia tidak beriman. Kenapa? Karena konsep awalnya tiada Tuhan selain Allah. Kalau dia meyakini masih ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak beriman. Dia tidak dikatakan seorang muslim. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini satu paket. Pertama kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua kita bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh, saya ini bersaksi, saya percaya dengan Allah, tapi saya tak percaya dengan Nabi Muhammad, maka dia belum beriman. Ya. Atau mungkin sebaliknya, dia percaya dengan Nabi Muhammad tapi tidak meyakini Allah, maka dia juga tidak beriman. Ini satu paket komplit, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, membayar zakat. Wa hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji. Dalam tanda kurung, bagi yang mampu. Baik mampu secara finansial, baik mampu secara waktu, dan mampu lainnya. Yang terakhir ada wa shaumu Ramadan, dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, maka insyaallah kita yang hadir dalam majelis mulia ini, kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita mendirikan sholat, kita menunaikan zakat, khususnya nanti zakat fitrah. Ya, insyaallah kita nanti akan berhaji. Ya, dan sekarang kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, insyaallah kita masuk kategori orang yang beriman. Ya, ini hadis ini sering kita temukan. Ya, termasuk dalam kitab Arba'in Nawawi ini disebutkan hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khamsakum." Salatlah kalian yang 5. Ini yang perintah wajib 5. Wa zakku amwalakum, dan zakatilah harta-harta kalian. Ya, yang punya harta dizakatin. Wa sumu syahrakum, dan bulan kalian itu dipuasailah. Yang wajib berarti puasa Ramadan. Akan tapi ada anjuran juga di setiap bulan kita melaksanakan puasa. Yang utama itu ada melaksanakan puasa Senin Kemis. Silahkan. Ya, alhamdulillah kita selalu melaksanakan puasa Senin Kemis. Wa hujju baita rabbikum, dan laksanakan haji menuju rumah Tuhan kalian, ya, atau Baitullah Mekah. Tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Maka kalau kamu melaksanakan hal tersebut, maka kamu akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, insyaallah yang lain ini kita sudah laksanakan, tinggal hajinya. Ya, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi ziarah Mekah dan Madinah. Amin. Salah satu amalan dari guru kami dulu untuk bisa berziarah Mekah Madinah, yaitu mengamalkan doa Allahumma yassir lana umurana ziyarata Makkah wal Madinah ma'as salamati wal afiyah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam martan ba'da martin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkanlah kami umurana, perkara-perkara kami, ziyarata Makkah wal Madinah, untuk berziarah Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji ma'as salamati wal afiyah, dengan keadaan selamat dan sehat, bi barakatil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maratan ba'da maratin, ya, berkali-kali. Jadi marotan itu sekali, ba'da maratin berarti berkali-kali. Bi rahmatika arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Ya, maka ini di waktu yang mulia, semoga amal ini bermanfaat bagi kalian. Maka pada majelis ini, ya, saya ijazahkan amalan ini untuk diamalkan. Bisa nanti diamalkan, bisa dimasukkan doa setelah sholat. Ya, ajastukum kama ajazani syekhi bi du'ai Allahumma yassir lana umurana ziyarata Makkah wal Madinah ma'as salamati wal afiyah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da martin bi rahmatika arhamar rahimin. Ajastukum qabiltu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin." Ini paling sering kita dengar. Salat itu imaduddin. Imad bermakna tiang. Salat itu adalah tiang agama. Sering kita dengar ya. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikannya, artinya mendirikan salat, faqad aqamad din, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Akan tapi sebaliknya, wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad din, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Ya, kalau pengen sholat ibadahnya kokoh, pengen imannya kokoh, maka dikokohkan sholatnya. Dalam suara dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah fa ya sholat. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain ikut baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, maka ya nggak baik. Ibarat kalau kita mau melamar pekerjaan, ya, syarat pertama harus S1 misalnya. Ya. Kalau syarat pertama kita ijazah cuma SMA, ya otomatis ditolak. Sama nanti syarat masuk surga nomor 1 itu syaratnya. Pertama ya muslim. Yang kedua sholatnya baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu, perempuan. Kalau al-mar'u itu seorang laki-laki atau seseorang. Kalau al-mar'atu perempuan. Al-mar'atu sholihah, perempuan yang sholihah atau yang baik. Idza salat khamsah, kalau seandainya dia salat yang 5, melaksanakan salat 5 waktu, wa zakat malaha, lalu membayarkan zakat terhadap hartanya, wa shamat syahraha, lalu dia melaksanakan puasa pada bulannya, yaitu pada bulan Ramadan, wa hajjat baita rabbiha, lalu yang melaksanakan haji bait, yaitu berhaji, wa ato atsba'alaha. Nah, ini jadi ada penambahan wa ato atsba'alaha, yaitu mentaati suaminya. Ini artinya yang sudah berkeluarga. Dikatakan kalau seandainya perempuan dia itu sholat 5 waktu, zakat, puasa, lalu naik haji, apalagi yang belum, yang jelas pasti udah syahadat, nah, melaksanakan rukun 5 dengan tambahan wa atau asba'laha, lalu dia mentaati suaminya. Suaminya bilang A, dia manut. Suaminya bilang B, dia manut. Nah, maka bagi perempuan-perempuan ini catatan, harus mencari pemimpin, mencari suami yang bisa ditaati. Karena konsepnya mentaati suami itu wajib, harus. Nah, tapi bagaimana dia ingin mentaati suaminya kalau seandainya suaminya tak bisa untuk ditaati? Ini perlu catatan penting bagi perempuan-perempuan. Ya. Mungkin kalian punya adik perempuan, punya kakak perempuan, maka pilihlah laki-laki yang bisa dijadikan imam baik di dunia maupun di akhirat. Yang kalau kamu ngikuti, pokoknya konsepnya kamu ngikutin dia selama dunia akhirat. Nah, ini yang perlu dicari. Karena perempuan itu ya susah ketika dia kondisi ketemu laki-laki yang mungkin tidak soleh, sementara tujuannya itu pengennya akhiratnya nggak ketemu. Laki-laki suami itu ibarat sopir. Ada suatu bis, lalu ada sopirnya. Sopirnya ini tujuannya pengen ke Medan, sementara perempuannya ngomongnya pengen ke Papua sana. Berangkat dari Jambi, apakah ketemu? Ya ketemu, Anda salah jurusan. Maka nanti yang punya kakak, punya adik, silakan dicari laki-laki kalau ada melamarnya kakak kakak adiknya, nah, itu dicari yang memang bisa membimbing ke surga. Ya, yang memang visi misinya selaras dengan kita. Begitu pula laki-laki. Laki-laki punya tanggung jawab bagaimana menentukan jalan yang baik yang bisa diikuti oleh keluarganya.
Maka wajib hukumnya laki-laki itu mempelajari yang juga menjadi tanggung jawab wanita. Misalnya mempelajari masalah haid, nifas dan lain sebagainya. Nah, ini kita wajib pelajari juga. Kenapa? Karena kamu akan menjadi sopirnya. Kamu harus memahami kondisi penumpang kalian. Penumpangnya nggak semuanya cowok, ada ceweknya. Bagaimana kita bisa menentukan jalan yang benar kalau seandainya kita tidak memahami keinginan daripada jamaah kita, daripada penumpang kita. Kita pahami kondisinya, oh ini lagi hamil. Berarti ketika naik kendaraan, naik motor atau naik mobil, berarti agak pelan dikit. Kalau kita nggak pahami gimana? Oh dihantam aja. Itu agak penting juga bagi laki-laki untuk mempelajari kitab-kitab yang berhubungan dengan wanita. Ya, saya banyak koleksi di rumah itu. Buku tentang haid, nifas itu banyak. Bukan karena kita mengalami, enggak, akan tapi kita nanti akan membimbing orang yang mengalami hal tersebut. Lanjut tadi wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Wa ahsanat farjaha, dan juga menjaga kemaluannya, menjaga dirinya. Apa balasannya? Tadkhulu jannata rabbiha, maka dia akan masuk ke surga Tuhannya, min ayyi babin sya'at, dari pintu surga mana yang ia hendaki. Nah, jadi konsep wanita kalau pengen masuk surga itu ada 7. 5 itu adalah melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Yang 2 tambahannya, yang pertama adalah taat kepada suaminya. Yang kedua apa? Menjaga kemaluannya, menjaga dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in ilamun, segala sesuatu itu memiliki bendera atau alamun. Alamun. Likulli syai'in alamun, segala sesuatu itu ada benderanya. Wa alamul imani as-shalah, dan bendera atau tanda daripada iman adalah sholat. Maka kalau orang beriman tetapi kok ternyata dia tidak melaksanakan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Gak ada simbolnya. Orang tahu santri itu dilihat dari apa? Dari pecinya, dari sarungnya. Maka kalau dia tidak mengenakan itu, dia tak punya tanda. Nah, sama kayak orang beriman, dari mana kita lihat? Dari sholatnya. Dia ini beriman atau enggak? Karena tidak sholat, maka dipertanyakan keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Nabi mengatakan sampai 3 kali, takwalah kepada kalian dalam perihal, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perihal salat. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perihal salat. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perihal salat. Nabi ngulangin 3 kali. Saking pentingnya. Saking kedudukannya itu sangat sangat, pokoknya sangat ditekankan. Ibarat kamu pokoknya nanti jangan lupa ya. Nah, ibarat kamu dititipin mama kamu untuk beli cumi misalnya. Nanti jangan lupa ya. Ya ini betul nih, jangan lupa ya. Jangan lupa nih. Nah, kayak gitu. Artinya sangat ditekankan banget, sangat saking pentingnya. Ya, sama kayak Nabi mengatakan sampai 3 kali, takwalah kepada Allah dalam perihal sholat. Selanjutnya dikatakan, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah terhadap semua urusan yang kalian miliki. Lalu yang selanjutnya, ittaqullaha fid dha'ifaini. Takwalah kepada Allah terhadap 2 yang lemah. Dhaif itu 1, dha'ifaini berarti 2 yang lemah. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah terhadap 2 hal yang lemah. Yang pertama apa? Al-mar'atu al-armalah. Ini artinya janda.
Kalian itu bertakwalah kepada Allah dalam perihal masalah janda. Yang kedua apa? Wassabiyu al-yatim, anak kecil yang yatim. Nah, ini dua hal yang memang harus diperhatikan. Dalam berhubungan kepada mereka, kita harus dengan takwa kepada Allah. Yang pertama kepada siapa? Kepada para janda. Yang kedua yatim. Jadi perlakukanlah mereka dengan baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis yang paling sering kita dengar, sering dibawa ada penceramah-penceramah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Secara umum tidak ada penjelasan tentang salat Nabi. Dari awal sampai akhir itu hampir tidak ada. Akan tetapi kata Nabi, kalian sholat ya gimana cara sholat? Ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Akan tapi pertanyaannya, kita tidak melihat sholat Nabi. Kita tak tahu Nabi sholatnya seperti apa. Ketika itu belum ada YouTube, belum ada streaming, belum ada ngevideoin. Kalau ada videonya kan enak, bisa lihat. Nah, lantas bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengetahui sholat Nabi? Maka dengan melihat kitab-kitab hadis. Ada satu kitab yang menarik. Ini sudah menghimpun beberapa banyak hadis yang terkandung di dalamnya khusus perihal masalah sholat. Judulnya kitab Kaifatus Sholli. Ya, yang dikarang oleh Abuya Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Itu kitabnya sangat bagus, saya punya di kamar. Itu namanya kitab Kaifatus Sholli yang pernah kita bahas kemarin. Ya, atau bisa juga nanti kitab Wa Aqimus Shalah. Itu juga meringkas tentang bacaannya. Kalau kitab Kaifatus Sholli ini lengkap dari masalah rukuk Nabi seperti apa dari berbagai riwayat hadis. Tapi kalau kitab Wa Aqimus Shalah ini fokus kepada bacaannya. Ya, itu dua kitab yang berbeda. Lalu tadi selanjutnya, ya, jadi kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Itu perlu kita pelajari. Karena macam-macam cara takbir Nabi itu nggak cuma satu. Cara meletakkan tangan, posisi tangan, cara ruku, cara sujud, nah, ini perlu kita pelajari. Karena menjadi pertanyaan bagi kita. Salat kita ini kita udah melaksanakan salat. Udah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, bertahun-tahun. Akan naik pertanyaan, udah betul enggak sholat kita? Kira-kira saya sholatnya udah sama belum kayak sholatnya Nabi? Itu menjadi pertanyaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sesungguhnya dia telah kufur yang nyata. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah kufur. Faqad kafara, telah kafar. Jihar yang nyata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatu al-khamsu, salat yang 5, kafaratun lima bainahunna mastunibatil kabair. Ya, salat yang 5 itu menjadi penghapus dosa di antara mereka. Maksudnya apa? Salat zuhur sampai ada dengan salat asar. Di antara kedua ini maka dosa kalian diampuni. Ya, misalnya zuhur kamu laksanakan salat, asar kamu laksanakan salat, maka antara zuhur sampai sholat ini dosa-dosa kamu akan dihapus. Ya, maztuni bal kabair, dengan catatan dia masih meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang kecil insya Allah diampuni. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu ibarat kayak ada sungai. Ada sungai di depan kamar belah. Nah misalnya,
Seandainya kan ada sungai yang dalam, Bastian mau pergi pasti bolak-balik, ya kan? Ibaratnya kalau orang sholat 5 waktu itu kayak orang mandi di sungai sehari 5 kali. Kira-kira bersih tak? Nah, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kotoran tadi ibarat dosa-dosa. Maka ketika orang itu mandi sehari 5 kali pasti kinclong badannya. Nah, begitulah pula dengan dosa-dosanya, pasti akan terhapus. Wal jumu'atu ilal jum'ati kafaratun. Ya, tadi sholat satu dengan sholat yang lainnya itu penghapus dosa. Yang kedua, Jumat satu dengan Jumat yang lainnya itu kafaratun, penghapus lima bainahuma. Di antara keduanya. Jadi Jumat satu dengan Jumat lainnya ini penghapus selama seminggu. Wa ziyadatu salasati ayyam. Dan ada tambahan 3 hari. Berarti Jumat kamu melaksanakan sholat Jumat sekarang, ya, sampai Jumat ke depan, Jumat sampai Jumat ke depan ini dihapuskan dosa-dosanya tambah 3 hari. Nah, jadi 10 hari kamu laksanakan sholat Jumat, ada penghapusan dosa selama 10 hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini. Itu man ya. Jadi ganti menjadi min. Man jama'a baina sholataini, barang siapa yang menggabungkan 2 sholat min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur seperti bepergian atau karena hujan, faqad ata baban min abwabil kabair, maka sesungguhnya telah datang padanya suatu bab daripada dosa besar. Ya, telah terbuka baginya pintu-pintu kabair, dosa-dosa besar. Apalagi jamak 5. Ini yang 2 saja sudah termasuk kabair, dosa yang besar. Apalagi 5. Waktu isya dijamak. Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar. Apalagi kayak gitu. Apalagi tidak sholat. Ya. Lanjut, al-babu al-khamis asyar. Bab yang ke-15, fi fadilati sunani, fadilah melaksanakan yang sunnah. Fadilah yang sunnah-sunnah. Tadi fadilah yang wajib-wajib, nah sekarang yang sunnah-sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wa lailati isnata asyata rakaatan. Barang siapa yang salat sehari semalam isnata asyrata rakaatan, 12 rakaat tatawuan, salat yang sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah buatkan baginya rumah di surga. Ya, sehari 12 rakaat kita laksanakan yang sunnah, maka kita sudah punya rumah di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri raka'ataini, barang siapa yang salat sebelum subuh 2 rakaat. Nah, jadi qobliyah subuh 2 rakaat. Wa qabla zuhri arba'an, qobliyah zuhur 4 rakaat. Tuh. Wa ba'daha arba'an, ba'diyah zuhur 4 rakaat, 10. Wa arba'an qabla asri, qobliyah asar 4 rakaat. Mana lagi? Dakhalal jannata bisalam. Berarti berapa rakaat itu? Berapa itu berarti? 2 rakaat tambah 4 6, tambah 4 10, tambah 4 apa? 14. Ya. Nah, berarti masuk kedua hadis. Yang pertama dia masuk surga. Yang kedua di surga dibuatkan rumah. Karena melewati tadi 12. Udah dibuatkan rumah di surga. Yang 14 ganjarannya apa? Masuk surga. Kalau kita biasanya berapa? Sebelum subuh 2. Lanjut. Sebelum zuhur 2. Kita 2 biasanya ya. Ya. Lalu ba'diyah zuhur 2, 6. Enggak ada? Hah? Ada kan? Enggak ada maksudnya.
Qobliyah asar 2, 8. Qobliyah maghrib ada. Qobliyah maghrib itu ada. Tidak kerjakan. Nanti silakan dikerjakan. Ya, qobliyah maghrib itu sunnah hukumnya. 10. Ba'diyah maghrib 2, 12. Qobliyah isya 2. Ya, ba'diyah isya 2. Berarti 16. Nah, insya Allah berapa hari kita sudah laksanakan? Nah, sebanyak itulah rumah kita di surga. Banyaknya rumah kita ya. Ya, nanti dilaksanakan qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu termasuk sunnah. Ya, bukan hal yang makruh. Ya. Kenapa dibilang makruh? Sebagian pendapat mengatakan makruh. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan itu tidak boleh melaksanakan sholat ba'diyah asar. Kira. Ya, jadi ba'diyah asar itu asar sebelum maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, maka qobliyah maghrib tidak termasuk ba'diyah asar. Ya, kalau ba'diyah asar memang tidak ada. Ba'diyah maghrib memang, ba'diyah subuh memang tidak ada. Akan tapi qobliyah maghrib tidak termasuk daripada pembahasan yang ba'diyah asar tadi. Ya, maka tetap sunnah hukumnya melaksanakan qobliyah maghrib. Lanjut. Mana lagi tadi? Wah, ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa yang melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kana ka'adli raqabatin, maka pahalanya sama seperti membebaskan budak min Bani Ismail, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini boleh dilaksanakan. Kita biasanya 2, nanti ditambah menjadi 4. Boleh 2 rakaat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rakataini fi khala, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fi khala, di tempat yang sepi. Jadi dia memang sembunyi, memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biar tidak dilihat oleh orang lain. La yarahu illallah, yang tidak ada melihatnya kecuali Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat. Jadi dia sembunyi di dapur misalnya. Nah, salat memang dia nggak mau dilihat orang, nggak mau dibilang riya. Dia khusus ini sholat untuk yang tahu hanya Allah dan para malaikat. Apa balasannya? Kutiba lahu bara'atan minan nar, maka dicatat baginya terbebas daripada api neraka. Nah, maka nanti termasuk sunnah juga melaksanakan sholat sunnah itu di rumah, bukan di masjid. Kecuali tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid ya harus di masjid. Itu sunnah hukumnya melaksanakan sholat sunnah di rumah. Kenapa? Agar terhindar daripada riya. Oh ini loh, aku nih loh, sholat ba'diyah. Oh kau tak ba'diyah kan? Nah, lihat, tengok nih contoh ba'diyah nih. Biar terhindar dari hal kayak gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli fi baitin muslimin, kecuali ia salat di rumah muslimin yang gelap. Ini hampir sama dengan konteksnya dengan yang di atas tadi. Biruku intamin, dengan ruku yang mantap. Nah, tamin ini pas tadi, sesuai atau pas mantap. Wasujudin tamin, dan sujud yang mantap. Illa wajabat lahul jannatu bila hisab, ya, kecuali wajib baginya surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 rakaatin bihaitsu la tarahun nas, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 4 rakaat bihaitsu la tarahun nas, yang tidak dilihat oleh manusia, faqad bari'a minan nifaq, maka sesungguhnya ia terlepas daripada nifaq, munafik, wal kufri, dan kufur, wal bid'ati, dan perkara bid'ah, wad dolalah, dan perkara sesat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-asri arba'an, barang siapa yang melaksanakan qabla al-asri sebelum subuh arba'an, salat 4 rakaat, haramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi rakataini, barang siapa yang melaksanakan
setelah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib, qabla ayat lama sebelum dia berkata-kata, kutibata fi illiyin, maka ia dicatat daripada minal illiyin. Illiyin itu adalah kitab amalan bagi orang-orang yang soleh, kitab catatan. Nah, ini penting ya. Barang siapa yang melaksanakan ba'diyah maghrib 2 rakaat dengan catatan dia sholat itu sebelum berbicara. Artinya selesai ba'diyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir tak zikir. Zikir udah selesai zikir, nggak ngomong dulu sama orang, nggak ngomong jadi ngopi nggak nanti? Wah, katanya makan maghrib, apa lauk di masjid? Oh, lauknya ayam, baru sholat. Nah, tanpa seperti itu. Nah, maka apa pahalanya? Termasuk dicatat sebagai minat ini orang-orang yang mulia. Nah, nanti ketika melaksanakan sholat maghrib, ba'diyahnya jangan ada berbicara, langsung sholat ba'diyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin ba'da isya, barang siapa yang melaksanakan salat ba'diyah isya 4 rakaat, qabla ayat lama sebelum dia berbicara, bersama sebelum dia berbicara, fa ka'annama adraka lailatul qadar, maka seakan-akan dia mengikuti malam Lailatul Qadar, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Fil Masjidil Haram, yang ia laksanakan di Masjidil Haram. Jadi orang melaksanakan 4 rakaat ba'diyah isya, tapi sebelum melaksanakan ba'diyah tidak berbicara apapun, pahalanya sama dengan orang yang mengikuti malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Segitu besarnya pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, barang siapa yang sholat duha, sinta asyrata rakaatan, 12 rakaat. Kalian biasa berapa rakaat? 2. Nah, nanti ditambah masing-masing sendiri boleh. Itu 12 rakaat. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan wa ihtisaban, dan mengharapkan ridho, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu lahu alfa alfin hasanah, maka dicatat baginya 1 juta kebaikan. Wa maha'anhu alfa alfi sayi'ah, dan dibebaskan daripadanya 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan diangkat baginya 1.000.000 derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan dibangunkan baginya rumah di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah hapuskan seluruh dosanya. Nah, itu fadilah daripada orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Al-babu as-sadis asar, bab yang ke-16, fi fadilatiz zakah, fadilah zakat. Nah, nanti kita laksanakan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul iman, zakat itu adalah jembatan iman atau jalan menuju iman. Qantoroh artinya apa? Jembatan. Zakat itu jalan menuju iman. Maka orang nggak akan nyampe kepada iman kecuali dia melewati jembatan. Apa jembatannya? Zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu pensuci iman. Ya, ini kurang sehat ya. Enggak apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa bizakah. Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dia telah melaksanakan zakat. Wala imana liman la zakat lahu, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Tuh, pentingnya zakat sampai berhubungan dengan iman. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak menunaikan zakat.
Maka dalam riwayat kita temukan Khulafaur Rasyidin itu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena orang yang bayar zakat maka tidak dihitung orang beriman. Nah, maka nanti insya Allah semua laksanakan ya membayar zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakat, bentengilah harta-harta kalian itu dengan zakat. Ya. Bentengi harta kalian dengan zakat. Ya. Dibentengi dari bala, dibentengi dari pencurian. Nah, itu dengan apa? Dengan zakat. Wadawu maradakum bisadaqah. Dan obatilah sakit kalian itu dengan sedekah. Nah, ini penting. Kalau seandainya kalian mungkin punya keluarga yang lama sakit, ya bertahun-tahun kok ternyata tidak sembuh dari penyakitnya, salah satu cara agar sembuh adalah dengan apa? Sedekah. Nah, nanti bisa juga kita tawasul dengan kebaikan. Dikatakan bahwasanya ulama-ulama kita dulu itu ketika mau berangkat ke majelis ilmu itu bersedekah dulu. Jadi sebelum nyampe ke majelis ilmu, cari kotak amal, baru masukkan duit ke kotak amal. Sebelum masukkan duit, itu dia berdoa dulu. Memasukkan duit, ya Allah, aku pengen ini. Ya, salah satu doa para ulama itu adalah, ya Allah, tutuplah aib dulu saya. Itu biasanya diamalkan oleh para ulama. Tapi kita mungkin pakai yang lain. Artinya tawasul bil sedekah. Kita bertawasul dengan amal kebaikan kita. Ya Allah, dengan barokah daripada sedekah saya ini, sembuhkanlah bapak saya. Ya Allah, dengan tawasul wasilah kebaikan ini, sedekah ini, sembuhkanlah orang tua saya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa. Ini dalilnya wadahu maradakum bisedekah. Obatilah yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wa'iddu lil bala doa, dan persiapkanlah datangnya bala. Ya, kita cegah bala tersebut dengan apa? Doa. Termasuk juga sedekah itu menghalangi daripada bala. Ada musibah itu bisa terhindar kita itu dengan sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin, tidaklah rusak harta baik di langit, fi barrin, di daratan maupun di lautan, illa yamna'iz zakah, kecuali dia itu menolak untuk membayarkan zakat. Nah, maka kalau seandainya dia menolak membayar zakat, maka hartanya pasti akan rusak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salata lah, tidak beriman bagi yang tidak melaksanakan salat. Wala salata liman la zakata lahu, dan tidak beriman pula, tidak sah salatnya bagi yang tidak melaksanakan zakat. Ya, ini bersambungan, tidak beriman bagi yang tidak salat, tidak diterima salatnya bagi orang yang tidak berzakat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan di awal tadi, tidak dikatakan beriman orang yang tidak membayar zakat. Artinya apa? Kalau dia tidak beriman, maka otomatis sholatnya tidak sah. Itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahhiru amwalakum bizakat, sucikanlah, bersihkanlah harta-harta kalian, yaitu dengan zakat. Kalau pengen hartanya bersih, perbanyak zakat. Perbanyak sedekah, perbanyak memberi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakat falam yadfa'ha fahuwa finnar. Barang siapa yang telah diwajibkan atasnya untuk melaksanakan zakat dengan syarat-syaratnya, falam yadfa'ha, akan tapi dia tidak membayarkannya, fahuwa finnar, maka ancamannya apa? Dia tempatnya adalah di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka, tidak ada
kebaikan, tidak berkah fi malin dalam suatu harta, la yuzakka, yang tidak dizakati. Maka kalau pengen berkah, ya kebalikannya, maka harta yang harus dizakati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakat, barang siapa yang menahan zakat, mana Allah taala anhu hifzal mal, ya, maka Allah juga menolak. Barang siapa yang menahan atau menolak daripada untuk melaksanakan zakat, maka Allah juga menolak untuk menjaga hartanya. Tuh. Jadi kalau pengen dijaga oleh Allah hartanya, maka harus kita apa? Jangan sampai menolak zakat. Tapi kalau pengen nggak ditolak sama Allah penjagaan hartanya, ya udah tolak aja zakat. Nah, itu simpelnya. Ya. Udah sampai jam berapa? Jam 9 ya. Jam berapa sekarang Mas Ten? Jam 8.17. Oh 17 ya. Masih insya Allah kita nanti sampai beberapa bab ke depan. Al-babu as-sabi asyar, bab yang ke 17. Kita baca agak cepat ya. Target kita semoga ini segera khatam. Fi fadilatis shadaqah, fadilah bersedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u mitatas-su'. Sedekah itu mencegah daripada mitatas-su', kematian yang buruk. Ini perlu digarisbawahi ya. Sedekah itu bisa mencegah daripada su'ul khotimah. Maka kalau orang mungkin matinya su'ul khotimah, bisa jadi karena tidak mau sedekah. Ya, maka orang-orang yang bakhil, yang pelit, itu bisa jadi besar kemungkinan ketika mati dia su'ul khotimah. Ya, maka kita salah satu nanti ketika bersedekah diniatkan, ya Allah semoga saya dihindarkan daripada su'ul khotimah. Ya, insyaallah kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi tudfi'u ghadaba rabbi, maka itu memadamkan kemarahan Tuhan. Wa shadaqatul alaniyati, adapun sedekah dengan cara terang-terangan, junnatun minan nar, itu adalah benteng atau perisai daripada api neraka. Ya, jadi sedekah secara alaniyah dengan cara terang-terangan ini ya juga mantap, dapat pahala dan ganjaran. Sedekah secara sir juga mendapatkan ganjaran. Ya. Nanti kepada infak 200.000 rupiah dari hamba Allah dapat pahala. Diumumkan infak 500.000 rupiah dari Bapak Bastian juga dapat pahala. Ya, tapi jangan digabungin. Ya, sedekah 200.000 rupiah dari hamba Allah Bapak Bastian. Ya nggak perlu ya kayak gitu. Ya, kalau mau hamba Allah ya hamba Allah saja. Kalau mau nama yang nama saja. Tapi digabungkan juga ada masalah. Ya, tapi ya kalau di Indonesia kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban. Sedekah itu menutup sab'ina baban, 70 pintu. Minassu' dari keburukan. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu menutup daripada pintu su'ul khotimah, keburukan ketika meninggal. Ya. Akan tapi di sini katakan juga bahwasanya sedekah itu menutup 70 keburukan. Yang salah satu nanti tentu adalah keburukan ketika meninggal. Ada kamu pengen dicelakain orang, keburukan itu bisa ditangkis dengan cara apa? Sedekah. Ya apalagi bulan puasa. Bulan puasa itu ganjarannya lebih. Ketika kita sedekah dengan kawan segelas air putih, itu sudah
Pahalanya apa? Kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Belum lagi dengan yang ini tadi. Aduh, agak sakit teman-teman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikkin tamratin. Takutlah kalian kepada neraka. Artinya kita ini berlindung daripada api neraka. Caranya kayak mana? Walau bisyikkin tamratin. Walaupun daripada syikin tamrah. Tamrah itu kurma. Syikin itu sesompelan. Syikin itu apa ya? Sebagian isi, atau bahasa sesompelan. Saking kita tadi pengen mendapatkan yang namanya fadilah daripada sedekah, yang salah satunya tadi adalah sedekah alaniyah junnatun minan nar, adalah perisai atau pelindung daripada api neraka. Ya saking pengennya kita, nggak ada masalah. Kita sedekah dengan secuil kurma. Nah, misalnya nanti buka puasa, ya aku pengen sedekah nih, tapi aku cuma punya kurma satu, separuh ya. Nah, itu boleh. Tetap mendapatkan fadilah junnatun minan nar, yaitu pelindung daripada api neraka. Fa'in lam tajidu, tapi kalau sebiji separuh kurma pun nggak ada, fa bi kalimatin thayyibah, maka cukup dengan perkataan yang baik. Ini sudah sama juga pahalanya, juga mendapatkan pahala tersebut, juga termasuk daripada sedekah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil. Janganlah kalian malu dengan memberi yang sedikit. Aku pengen sedekah, tapi aku cuma punya 100.000. Ay, malulah nih sedekah. Jangan, kata Nabi. La tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan kalian malu dengan pemberian yang sedikit. Mau sedekah sedikit enggak usah malu. Kenapa? Fa innal hirmana aqallu minhu. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak sedekah itu lebih dikit daripada itu. Maksudnya apa? Kamu sedekah 1.000 dengan orang yang sedekah 0, tidak sedekah. Masih dikitan mana? 1.000 atau 0 rupiah? 0 rupiah. Artinya jangan malu kamu dengan sedekah sedikit 1.000, mending daripada tidak sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan, barang siapa yang menolak, barang siapa yang membentak, sa'ilan, pengemis. Ada orang minta-minta kita bentak, kau diminta-minta weh. Kau ini kerjanya minta weh terus. Ya. Ini berlaku tak untuk kawan yang minta-minta nih? Ya, dikatakan man nahara sa'ilan, barang siapa yang membentak, menolak, pengemis. Naharathu al-malaikata yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat naharathul malaikah, malaikat menolak dia pada hari kiamat. Jadi kalau ada pengemis datang jangan ditolak. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu membawakan harta kita menuju akhirat. Kamu gak sanggup bawa harta dewek, harus dibawakan orang lain. Punya duit 1 juta, aku pengen bawa nih lah nanti ke surga. Bisa. Caranya kayak mana? Titipin orang. Pastian. Nah nih, nanti aku titip, bawakan ke surga. Itu. Jadi pengemis itu adalah pembawa harta kita menuju surga. Maka kalau ada pengemis datang jangan ditolak. Sesungguhnya mereka tuh pengen bawakan harta kita. Seneng tak kamu dibawakan barang kamu? Ya, lagi mendaki gunung. Karena ibaratkan perjalanan menuju akhirat ini kan sulit. Lagi manjat ke gunung, kamu bawa beban berat. Ada orang menawarin, biar kayak bawa. Senang tak? Senang? Senang. Begitu pula kayak pengemis datang. Pengemis datang sejatinya mereka mau membawakan harta kita menuju akhirat. Mau sudah senang? Ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril aini qabdatut tamri. Maharnya daripada hurul ain, ya, yang indah dalam tatapan mata. Nah, artinya mahar daripada bidadari. Qabdatut tamri wa falqul khubzi. Apa mahar dari bidadari? Segenggam kurma dan sepotong roti. Bos, nah ini perlu dibahas ini. Ya, kamu berapa maharnya, Dek? Misalnya, nanti Amin mau ngelamar anak Pak Lurah misalnya. Ya. Ditanya, Dek, berapa mahar Dek? 100 juta bang. Misalnya, 100 juta mas. Pakai dalil ini, ya, mahar bidadari. Wes gitu, Dek. Kamu tahu tak? Mahar bidadari itu apa? Segenggam kurma dan sepotong roti. Memang kamu secantik apa ngalahin bidadari sampai 100 juta? Ya, ini bisa dihafalkan ini. Ya, apa? Mahar bidadari apa? Segenggam kurma dan sepotong roti. Kamu secantik apa ngalahkan bidadari sampai 100 juta? Ya. Ya. Apa? Kayak mana cara ngelamar bidadari? Caranya tadi seperti yang di awal, kita tak bisa bawa mahar kita sendiri. Kita tak bisa untuk membawa harta kita sendiri. Harus kita titipkan orang lain. Salah satunya kepada pengemis. Ya, nanti kamu datang cari pengemis. Ya, kamu pergi ke kota, cari pengemis. Ambil segenggam kurma dan sepotong roti. Mbak, tolong sampaikan ke bidadari nanti. Ini mahar untuknya. Gitu ya. Nah, ini bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah." Sesungguhnya tidaklah berkurang harta yang disedekahi. Jadi jangan takut kalau seandainya harta nanti jadi miskin, ya. Ketika disedekahin, jangan takut, malah dia akan bertambah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un azim. Sedekah itu ada sesuatu yang agung. Qalaha thalasan. Rasulullah mengatakannya 3 kali. Rasulullah mengatakan sedekah itu perkara yang agung. Sedekah itu perkara yang agung. Sedekah itu perkara yang agung. Artinya apa? Saking perlu ditekankan hal ini, yang menyatakan sedekah itu adalah perkara yang agung. Alah cuma sedekah doang. Nah, mungkin banyak yang kayak gitu. Ternyata Rasul mengatakan sedekah itu perkara yang agung, yang besar. Jadi jangan diremehkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari bala, dari bencana, dari musibah. Wa tutawwilul umr, dan pula memanjangkan umur. Ya. Barang siapa yang pengen umurnya panjang, ya, dihindarkan dari segala musibah, maka perbanyaklah sedekah. Ya, ini bab terkait masalah sedekah. Secara umum adalah as-shadaqatu syai'un azim. Sedekah itu adalah perkara yang besar, perkara yang bukan sepele, merupakan perkara yang mulia. Al-babu at-thamin asyar, bab yang ke-18. Fi fadilatis salam. Fadilah, keutamaan daripada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu keutamaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla kalam. Salam dulu sebelum berbicara. Nah, itu. Jadi kalau sebelum berbicara, ngomong di depan publik, ucapkanlah dulu salam. Jadi jangan maju langsung ngomong perkara yang pertama. Enggak, ucapkanlah dulu salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada'al bil kalam qabla salam. Barang siapa yang memulai perkataan
sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka jangan kamu jawab, jangan kamu peduliin. Nanti kalau ada orang langsung tiba-tiba ngomong, ya udah, nggak usah diapain. Maka apa? Assalamu qabla kalam, sebelum ngomong ucap salam dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salam, barang siapa yang memulai dengan salam, fahuwa aula billah, maka dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan juga rasulnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala, sesungguhnya salam itu termasuk daripada asma Allah, nama agung Allah. Wada'allahu fil ardi, Allah meletakkannya di bumi, famsyuhu, maka sebarkanlah salam, karena termasuk daripada asma Allah. Fa innar rajulal muslimu idza marra biqaumin, kalaulah seandainya seorang laki-laki bertemu dengan satu kaum, satu kelompok, fasallama alaihim, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka, faraddu alaihi, dan dijawab salamnya, kana lahu alaihim fadlun, maka sesungguhnya ia yang mengucapkan salam tadi itu keutamaan darajatin, dia keutamaan satu derajat bagi orang yang dahulu memulai salam. Orang yang salam duluan itu dapat pahala satu derajat. Salah satu alasan lainnya bitadzkiri iyyahum salam, karena dia telah mengingatkan kepada kelompok kaum tadi untuk senantiasa mengucapkan salam. Fa ilam yaruddu alaih, tapi kalau seandainya tidak dijawab, kita udah salam sama mereka ternyata nggak diapain, radda man huwa khairum minhum wa atyab, maka sesungguhnya telah menjawab salamnya tadi itu zat yang lebih khairun, lebih baik daripada orang-orang tadi, wa atyab, dan lebih baik. Jadi jangan kecewa kalau kamu salam ternyata nggak dijawab. Sesungguhnya salam kamu telah dijawab oleh zat yang mulia, yang baik, yang lebih baik daripada orang yang tidak mengucapkan salam tadi. Jadi jangan kecewa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah, sesungguhnya orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan, man bada'u bisalam, adalah orang yang memulai dahulu dengan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rasul tawadhi'ul ibtida'u bisalam, puncak daripada ketawaduan, kerendahan hati seseorang adalah memulai dengan salam. Jadi kalau orang yang dibilang rendah hati, tawadu, ciri-cirinya apa? Dia ngucapin salam. Ketika ketemu dia salam. Ternyata ketemu asal nyelonong apa? Nyelonong apa? Nyelonong. Asal nyelonong berarti tidak termasuk tawadu. Ya, ini mentang-mentang udah pintar misalnya, udah jadi kiai, udah jadi ustaz, ketemu orang malasnya salam sama dia. Nggak boleh. Karena puncak ketawaduan seseorang itu adalah memulai dengan salam. Jadi jangan nunggu disalamin. Jangan nunggu disalamin, tapi mulailah dulu untuk salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani, kalau seandainya dua orang itu bertemu, si Bastian ketemu dengan Vicky, akrabuhuma ilallah, maka yang paling dekat di antara keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala, man bada'a bisalam, adalah yang dahulu memulai dengan salam. Siapa yang paling mulia, yang paling dekat kira-kira dengan Allah antara Bastian dengan Vicky? Itu kalau ketemu siapa yang duluan salam? Oh, Bastian dulu. Oh, assalamualaikum, Vicky. Berarti yang paling takwa, paling dekat dengan Allah adalah Bastian. Begitu pula sebaliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin, kalau seandainya kalian itu memasuki suatu majelis, fasallimu, maka ucapkanlah salam. Wa idza kharajtum fasallimu, dan ketika kalian itu keluar dari majelis juga ucapkanlah salam.
Jangan asal nyelonong. Ya, akan tapi nanti dari guru kami mengatakan itu ada catatan. Kalau seandainya lagi majelis ilmu, ya ini majelis secara umum. Tapi kalau majelis ilmu, misalnya saya lagi nerangkan kayak gini, ada ustadznya lagi nerangkan tentang lagi ilmu kayak gini, kalian salam, datang, ya itu dianjurkan untuk langsung duduk. Kan sering lagi majelis, lagi enak-enak baca kitab, lagi musyrik baca kitab, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bubar bacaannya. Ya, kalau kondisi seperti itu, maka dianjurkan langsung duduk tanpa mengucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abaqalun nasi man bakhila bisalam. Orang yang paling bakhil, yang paling pelit di antara manusia, man bakhila bisalam, adalah yang pelit dengan perkara salam. Untuk salamnya dia pelit, apalagi perkara duit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyatun millatina. Ya. Salam itu adalah penghormatan limillatina, bagi agama kita, wa amanun lidzimmatina, dan perlindungan daripada dan keamanan bagi keamanan kita. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyitum bitahiyatin, kalau seandainya kalian itu huyitum bitahiyatin, diucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, maka ucapkanlah yang lebih baik dibandingkan itu, ya, aw rudduha, atau yang setara. Maksudnya apa? Misalnya si Rian ketemu dengan Hafiz, misalnya, ya, Rian mengucapkan assalamualaikum, maka sunnah hukumnya Hafiz menjawab salam dengan waalaikumsalam warahmatullah, misalnya, atau warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi misalnya Rian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka sunnah hukumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai malah Rian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Hafiz, datang Hafiz, waalaikumsalam. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, ketika ada orang salam, kita jawab yang lebih baik atau yang sepantar, yang sama. Ucapin assalamualaikum, jawab minimal waalaikumsalam. Ya, atau mungkin ini perkara chat, misalnya chat, ya kan? Assalamualaikum WRBB, misalnya. Pertanyaannya, apakah wajib menjawab salam dengan chat? Nah, itu dulu saya pernah tanyakan. Ya, dan apa hukumnya kita menjawab salam di chat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan yang wajib pakai ucapan doa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalilnya? Wa idza huyitum bitahiyatin, kalau seandainya kan diucapkan salam kepada kalian, maka jawab yang lebih baik atau yang setara. Dia mengucapkan pakai tulisan yang setara, apa? Kita jawab juga dengan tulisan. Ya, dia mengucapkan assalamualaikum WRWB, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang lebih baik atau yang setara. Bisa dipahami? Lanjut ke bab ke-19. Al-babut at-tasi'ashar. Bab yang ke-19 fi fadilatid du'a, keutamaan berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti, ya, mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Jadi inti kita beribadah itu ya doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mulihin, orang-orang yang tekun fit doa, dalam masalah doa. Jadi orang yang takut berdoa, semangat doanya, terus-terusan istiqomah, ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia
Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala minat doa dibandingkan doa. Di salah satu perkara yang paling mulia itu adalah doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah, ana inda zannika, aku ini tergantung prasangkamu, wa ana ma'aka, dan aku selalu bersamamu, idza da'autani, dengan catatan kalau engkau berdoa kepadaku. Ini ada dua poin. Yang pertama, Allah itu tergantung daripada prasangka kita. Kita berprasangka, ya Allah, Allah ini maha baik, takdir Allah ini yang maha baik. Nah, insya Allah hidup kita pun akan jadi baik. Tapi kalau kita Allah ini tidak adil, atau Allah ini gini, ya maka seperti itu pula akan kehidupan. Ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kita selalu menjaga prasangka kita, ya, berhusnuzon pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ana ma'aka idza da'awtani. Allah akan selalu bersama kita selagi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'allahu taala, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik fadilah-fadilahnya, sekarang ancamannya. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, maka Allah marah kepadanya. Jadi Allah senang kalau kita berdoa. Kayak aku udah enaklah berdoa sama Allah, kayaknya banyaknya yang udah meminta. Jangan, Allah malah senang kalau kita berdoa. Dikit-dikit doa, itu malah disenangin Allah. Malah dikatakan orang yang tidak berdoa marah Allah sama dia. Artinya dia tak butuh Allah lagi, maka Allah marah dengan dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiat. Nah, ini bahkan dikatakan meninggalkan doa, tarkud doa maksiat, termasuk daripada maksiat. Tarkud doa maksiatun. Orang itu berdosa kalau tidak berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Ini hadis yang paling sering kita dengar. Doa itu adalah silahun, pedangnya atau senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, ya. Dan termasuk pula daripada imaduddin, tiang agama. Wa nurus samawatil ard, dan cahaya bagi langit dan bumi. Senjatanya orang beriman itu ya doa. Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doa, senjata orang penting doa. Pasukan 1000, kita cuma 300. Apa senjatanya? Doa. Ya. Punya masalah besar, kita kecil. Apa cara mengalahkannya? Dengan doa. Doa, dan berdoa. Doa dan usaha. Doanya diperbanyak, usahanya juga dilakukan. Jangan pula kamu hanya berdoa tanpa usaha. Catat baik-baik, doa tanpa usaha sama dengan bohong. Ingat, doa tanpa usaha sama dengan bohong. Kamu doa aja, ya Allah, pagi sampai ketemu pagi, gak mau usaha, sama dengan bohong. Artinya kerjaannya itu bohong. Akan tapi yang kedua, kok ternyata usaha tanpa doa. Tadi yang pertama, doa tanpa usaha sama dengan bohong. Usaha tanpa doa sama dengan sombong. Kamu usaha, gak butuh doa, aku udah bisa kaya dewe. Sombong. Makanya benar apa? Ya usaha, ya doa, ya usaha. Nih yang penting ini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi.
mustajabatun, itu mustajab dengan tanda kutip terhadap orang yang menzaliminya. Ya. Jadi jangan konsepnya kamu dizalimin. Misalnya siapa? Aan zalimi Alon. Ya. Setelah dizalimin, ya Allah aku terzalimi, minta mobil ya Allah. Enggak nyambung. Ya. Maksudnya apa? Doa terzalimi terhadap orang yang menzaliminya. Nah. Wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Walaupun doanya itu jelek. Ya. Nih. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab kepada orang yang menzalimi walaupun doanya jelek. Misalnya tadi Aan menzalimi Alon. Didoakanlah Alon, ya Allah, kasihlah bisul di Aan misalnya. Ya, jelek tidak doanya? Jelek, itu tetap mustajab. Maka hati-hati dengan doa orang terzalimi. Ya, walaupun doanya jelek tetap mustajab. Ya, kamu zalimin orang yang doa, kau jangan doa jelek-jelek. Siapa suruh kamu zalimin? Ya, nggak boleh doa jelek-jelek. Nanti balik ke kau dewek. Itu kalau doa yang umum. Tapi kalau doanya yang orang terzalimi tetap makbul, tetap mustajab. Maka hati-hati ya. Yang sering zalimin orang, nanti kamu dia terzalimi, doakan kamu yang kurang baik, itu tetap mustajab. Tapi jangan disetting. Misalnya siswa ngomong ke Fahri, kau zalimin aku ya? Misalnya. Setelah dizalimin, ya Allah. Nah, jadi sengaja aku zalimin kau ya. Nanti kau doakan aku jadi baik. Misalnya. Ya, jadi udah berkong-kali-kong siswa zalimin Fahri doakan, ya Allah semoga siswa jadi kaya. Nanti gantian. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya, ini tanpa settingan. Doa orang yang terzalimi. Ya, lanjutnya yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian, bertakwalah kepada doa-doa orang yang dizalimi, hati-hati dengan doa orang-orang yang dizalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, sesungguhnya doa orang-orang terzalimi itu dibawa di atas awan-awan. Doanya itu melangit. Apa bahasa melangit itu? Yaqulullah, ya. Yaqulullahu, bersabdalah Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan demi keagunganku. Ya, saking di backup sama Allah. La ansurannak, maka aku pasti akan menolongmu. Walau ba'dahin, walaupun telah berlalu. Misalnya, ya, kamu dizalimi sekarang, itu doanya masih mustajab sampai tahun depan. Walaupun telah berlalu, ya, sampai tahun depan doanya masih mustajab. Ya, maka mungkin kamu dizalimi sekali masih terima. Sebenarnya udah nggak terima, tetapi ditahan. Itu doanya masih mustajab walaupun sudah berhitung-hitung waktu. Maka hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Nah, ini juga masih hal yang sama. Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Dengan catatan, wa in kana kafir, walaupun dia itu orang kafir. Kalau kemarin kan orang muslim, doa didengar Allah. Nah, ini kafir nih, biarlah kuzalimin. Nah, simak hadis ini, takutlah dengan yang namanya doa orang-orang terzalimi, walaupun dia orang kafir, apalagi orang muslim. Fa innahu laisa duna hijab, karena walaupun orang kafir tetap tidak ada hijab, tetap mustajab doanya. Ini berhati-hati dengan doa orang terzalimi. Walaupun dia itu kafir, tetap mustajab doanya. Walaupun udah waktu berlalu, tetap mustajab doanya. Maka hati-hati. Ya, yang terzalimi, ya, kalau bisa kita jaga diri kita, jangan sampai doakan jelek-jelek. Kita doakan yang baik-baik. Nabi ketika disakiti, ya, oleh kafir Quraisy ketika itu para malaikat menyampaikan,
"Ya Rasulullah, ini ada gunung nih, apa aku banteng beda ke orang nih? Aku jungkir balikkan beda orang nih." Kata Nabi, "Jangan. Jangan. Bisa jadi nanti anak keturunan jadi baik." Artinya apa? Nabi selalu husnuzon, selalu mendoakan yang baik. Itu yang harus kita tiru. Selanjutnya al-babu al-ishrun, bab yang ke-20. Fi fadilatil istighfar, fadilah daripada beristighfar. Masih berapa menit lagi? 9 menit lagi, Pak. 9 lagi. Insyaallah kita selesaikan satu bab ini. Pas yang bab yang ke-20. Fadilah atau keutamaan beristighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit, da'in artinya penyakit, dawa'un artinya obat. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub, adapun obat daripada dosa-dosa itu adalah istighfar. Ya. Kamu punya masalah demam, solusinya apa? Parastamol. Kamu punya penyakit mah, solusinya Romak. Ya. Kamu punya sakit kepala, solusinya migrain. Ya. Tidak, migrain ya. Komik. Komik itu batuk. Kamu batuk, solusinya komik. Kamu punya dosa, apa solusinya? Istighfar. Kamu punya hutang, solusinya bayar. Ya. Tuh. Likulli syai'in dawa'un, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat daripada dosa adalah istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyah. Tadi penyakit ada obatnya. Sekarang segala sesuatu itu ada perhiasannya, ada hiasannya. Wa hilyatul dzunubi al-istighfar. Dan ada pun yang memperindah atau menjadikan dosa itu menjadi tidak ada lagi. Ya, hilyatul dzunub, perhiasan daripada dosa-dosa adalah istighfar. Sama tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara," barang siapa yang beristighfar, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya. Wa in kana faran minar rahfi, walaupun itu dosa karena kabur dari perang. Nah, ini dosa besar juga. Ya. Misalnya kita lagi perang, kita perang sama-sama, udah kompak, ya kan? Udah kompak perang sama-sama. Ternyata setengah jalan balik dia. Kamu maafin tidak orang tuh? Gak kamu maafin. Itu kayaknya gak mungkin dimaafin. Udah perang nih, udah luka-luka. Rupanya baru datang. Kayak mana kabar kamu? Marah dak? Marah, dimaafin dak? Mungkin tidak dimaafin kalau sama manusia. Ya, tapi kalau sama Allah, walaupun kamu kabur dari perang, tapi kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah ampun. Gitu loh, Maha Pemurah penyayangnya Allah. Kamu punya dosa sebesar gunung, ampunan Allah sebesar bumi. Kamu punya dosa sebesar lautan, Allah punya 1000 lautan pengampunan untukmu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih mantap lagi nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfar. Tidak dianggap terus berbuat dosa. Ma asarra itu tidak dianggap lagi dia berbuat dosa. Man istaghfara, bagi siapa saja yang beristighfar. Jadi dia tidak termasuk lagi dikategorikan orang yang berdosa kalau dia sudah beristighfar. Wa in ada fil yaumi sab'ina marrah, walaupun dia tuh mengulangi setiap hari 70 kali. Tapi kalau dia beristighfar, tetap diampuni dosanya. Misalnya kamu apa? Kamu punya dosa apa misalnya?
dosa apa misalnya? Dosa berbohong. Misalnya. Berbohong dosa enggak? Dosa ya? Kamu sehari bohong 70 kali. Tapi setiap habis berbohong kamu istighfar. Tetap tidak dikategorikan orang yang berdosa. Tapi jangan sampai ini dibuat main-main. Aku berdosa bela, maksiat bela, tinggal istighfar. Ya, itu berarti mempermainkan syariat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunub, barang siapa yang beristighfar setelah berdosa, ghafarallahu lahu fa huwa laha kafaratun, maka Allah akan mengampuninya dan baginya penghapusan daripada dosa-dosanya. Yang bersama seperti di atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala hadikum adz-dzunuba, kalau seandainya di antara kalian itu banyak dosanya, falyatlu bil maghfirata bil istighfar, maka mintalah ampunan. Caranya dengan apa? Istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubu hadikum falyastaghfirillah. Kalau seandainya di antara kalian banyak dosanya, falyastaghfirillah, maka hendaklah ia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru ya'kulu dzunuba, sesungguhnya istighfar itu memakan dosa-dosa, kama ta'kulun nar al hataba al yabisa, sebagaimana memakannya api sebatang kayu kering. Nah, maksudnya apa? Istighfar itu perumpamaannya ibarat ada kayu kering yang dimakan dilahap oleh api. Ada kayu kering. Berapa menit kira-kira terhapus terbakar? Semenit. Nah, itulah perumpamaan. Ya, ini kayu itu ibarat dosa kamu. Kayu kering dosa kamu, kena api dibakar. Itu ibarat dosa-dosa yang terbakar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlubur rizqa, perbanyak istighfar itu mendatangkan rezeki. Kalau pengen rezekinya lancar, salah satu caranya adalah memperbanyak istighfar. Salah satu juga ya, ini disampaikan guru kami dulu bahwasanya kalau orang seandainya susah punya anak, udah nikah bertahun-tahun kok ternyata belum dikaruniai anak, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Karena apa? Anak itu juga termasuk daripada rezeki. Kalau pengen nanti ada keluarganya kok udah bertahun-tahun nikah belum juga dikaruniai seorang anak, maka caranya apa? Memperbanyak istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthirul istighfar, perbanyaklah kalian itu untuk membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman aksara minhu, maka barang siapa yang memperbanyak itu, memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin, maka Allah jadikan daripada kesedihan dan masalahnya farjan, yaitu jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi pengen rezekinya lancar, pengen dihilangkan kesedihannya, ada masalah dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Memperbanyak istighfar. Ya, di akhir majlis kita tutup dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
Wabillahi kafaratu majlis. Subhanallah. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.